Banten memiliki posisi yang strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, sejak semula Belanda ingin menguasai Banten, tetapi tidak pernah berhasil. Akhirnya VOC membangun bandar di Batavia pada tahun 1619. Terjadi persaingan antara Banten dan Batavia memperebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, rakyat Banten sering melakukan serangan-serangan terhadap VOC. Sultan Agung Tirtayasa, ia berusaha memulihkan posisi Banten sebagai bandar perdagangan internasional, sekaligus menandingi perkembangan VOC di Batavia. Sultan Agung Tirtayasa mengundang Inggris, Prancis, dan Denmark dan Portugis. VOC tidak terima dan melakukan blokade. Sultan Agung mengirim beberapa pasukannya untuk mengganggu kapal-kapal VOC dan menimbulkan gangguan di Batavia. Di tengah-tengah mengorbankan semangat anti-VOC pada tahun 1671, Sultan Agung Tirtayasa mengangkat putra mahkota Abdul Nazar Abdul Qahar sebagai raja pembantu yang lebih dikenal sebagai Sultan Haji. Sultan Agung Tirtayasa menemui Sultan Haji untuk memberikan tahta kepada anaknya Sultan Haji. Wahai anakku, saat ini aku akan menyerahkan tahta kerajaanku kepadamu sebagai putra mahkota. Di sini aku akan memberikan tugas untukmu. Aku akan mengurus di luar negeri dan sementara engkau akan mengurus di dalam negeri. Karena aku sedang terdesak oleh keberadaan VOC. Baiklah ayah, aku akan melakukan perintah darimu. Baiklah, aku akan menandatangani sebelum pembagian tugasmu. Sebelum menyampaikan pesan ke ayahandanya, Sultan Agung Tirtayasa, Sultan Haji berpikir ingin menguasai seluruh tahta kerajaan yang ayahnya Sultan Agung Tirtayasa kuasai. Apakah aku dapat menjatuhkan tahta kerajaan ayahku agar aku bisa menguasai mengambil alih kerajaan ini? Mungkin juga aku lebih pantas daripada menguasai mengambil alih kerajaan ini. Mungkin aku bisa daripada beliau, dan mungkin ayahku juga sudah tua untuk mengurus dan memimpin. Apakah sebaiknya aku segera untuk menyampaikan kepada ayahku? Keesokan harinya, Sultan Haji karena sudah merasa pantas untuk menguasai tahta kerajaan Banten, beliau merasa ingin menguasai tahta seluruhnya untuk jatuh ke tangannya. Kemudian beliau mendatangi ayahnya. Tetapi pada saat ayahnya Sultan Agung Tirtayasa dan anaknya Sultan Haji berbicara, ternyata didengar oleh salah satu dayang di tempat tersebut yang tidak diketahui oleh Sultan Agung Tirtayasa dan Sultan Haji. Duduk. Apa yang ingin kau sampaikan kepadaku, wahai anakku? Tidakkah engkau memberikan tahta seutuhnya kepadaku? Tidak, karena di sini aku masih bisa mengurus di dalam maupun di luar negeri.
Apakah kamu sudah tua untuk menjalankan ini semua? Tidak, karena aku masih sanggup untuk menjalankannya semua. Sultan Ageng Tirtayasa pun merasa marah dan tidak menyetujui bahwa tahta kerajaan dikuasai oleh putranya. Setelah adanya perbincangannya antara Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Haji, kemudian salah satu dayang yang telah mendengar pun kemudian pergi untuk menemui dayang yang lain untuk memberitahukan berita yang didengarnya tersebut. Hei Dayang, tadi aku mendengar pembicaraan antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya Sultan Haji. Apa yang kau dengar dari perbincangan mereka? Pada saat perbincangan antara dayang 1 dan dayang 2, kaki tangan dari VOC lewat dan tidak sengaja mendengar perbincangan dayang. Aku mendengar bahwa Sultan Haji ingin menguasai kerajaan Banten ini. Tapi Sultan Ageng Tirtayasa tidak menyetujui itu. Kenapa Sultan Ageng Tirtayasa tidak menyetujui itu? Karena Raja Ageng Tirtayasa masih sanggup untuk memimpin kerajaan Banten. Setelah dayang-dayang berbincang dan kaki tangan dari VOC pun telah mendengar perbincangan tersebut. Kemudian kaki tangan dari VOC pergi untuk menyampaikan kembali berita tersebut kepada pimpinan VOC. Kemudian di kediaman pemimpin VOC, mereka memperbincangkan tentang hal itu untuk melakukan politik Divide et Impera. Selamat siang, Kapten. Kapten, kami tidak sengaja mendengar pembicaraan layang-layang di kerajaan Banten. Apa yang kalian ketahui tentang perbincangan mereka? Mereka menjelaskan tentang pemindahan tahta dari Sultan Tirtayasa ke Sultan Haji. Bagaimana kalau kesempatan ini kita manfaatkan untuk menjalankan politik Divide et Impera? Tapi bagaimana cara kita menjalankan politik tersebut? Bagaimana kalau kita mengadu domba mereka? Tapi sebelum kita menjalankan adu domba tersebut, bagaimana kalau kita menghasut Sultan Haji terlebih dahulu supaya beliau percaya dengan rencana kita ini? Bagus, strategi yang tepat. Setelah perbincangan tersebut, kemudian pemimpin VOC pergi untuk menemui Sultan Haji untuk menawarkan bantuan kepada Sultan Haji untuk merebut tahta kerajaan Banten. Permisi, Tuan Haji. Ada apa tujuanmu datang menemuiku? Aku datang menemuimu untuk menawarkan bantuan. Bantuan apa yang kau maksud? Bantuan untuk mengambil kekuasaan kerajaan Ageng Tirtayasa. Dari mana engkau mengetahui bahwa aku ingin menguasai kekuasaan ayah? Tuan tidak perlu mengetahui dari mana aku mendapatkan informasi tersebut. Yang penting, apakah Tuan mau menerima bantuan dariku? Baiklah, aku menerima bantuan darimu. Pemimpin VOC pun merasa senang mendengar Sultan Haji menerima bantuan dari mereka. Kemudian, pemimpin VOC mengajukan perjanjian Bonggaya kepada Sultan Haji dan meminta Sultan Haji untuk segera menandatangani isi perjanjian tersebut. Tetapi sebelum membantumu, ada perjanjian yang harus engkau tanda tangani. Perjanjian apa itu? Baiklah, sekarang saya pergi dulu. Baik, Terima kasih. silakan.
Setelah itu, Sultan Haji pun menandatangani surat perjanjian tanpa membaca isi perjanjian tersebut terlebih dahulu. Dan mereka pun melakukan serangan kepada Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Haji bersama pihak VOC pergi untuk menemui Sultan Ageng dan kemudian terjadilah peperangan. Setelah terjadi peperangan tersebut dan dimenangkan oleh Sultan Haji yang berpihak ke VOC. Dengan kekalahan tersebut, Sultan Ageng Tirtayasa kemudian pergi melarikan diri ke hutan. Kemudian Sultan Haji menjalankan isi perjanjian Bonggaya ke VOC yang ternyata isi perjanjian tersebut yang hanya menguntungkan pihak VOC. Hikmah, betul cerita ini.